jiwa ke dalam desa ini. Gua lupa buka tali pocongnya si Mumun. Industri perfilman Indonesia terbilang mengalami kebangkitan pada tahun 2022 ini, setelah sempat terpuruk akibat pandemi 2 tahun sebelumnya. Data menunjukkan hingga akhir September 2022 saja, jumlah penonton yang menonton film Indonesia sudah melebihi jumlah penonton yang menonton film luar negeri. Menariknya, jumlah penonton tersebut banyak yang menonton film bergenre horor. Film horor mendominasi 15 besar film Indonesia terlaris pada tahun 2022. Film apa sajakah itu? Grazia Toys and Cosplay Channel telah merangkum 8 film horor terlaris di tahun 2022 sebagai berikut. Di posisi 8 ada Mumun dengan jumlah penonton 627.695. Mumun merupakan film horor adaptasi sinetron yang berjudul Jadi Pocong. Serial tersebut sangat populer di era tahun 2000-an. Mumun menyuguhi kengerian dengan balutan nostalgia kepada penontonnya. Apalagi film ini juga melibatkan beberapa pemain yang pernah terlibat di sinetronnya, seperti Haji Mandra. Gua lupa buka tali pocongnya si Mumun. Film Mumun berkisah tentang Mumun yang diperankan oleh Acha Septriasa yang tiba-tiba menjadi inceran debt collector karena ulah kembarannya yaitu Mimin yang juga diperankan oleh Acha. Hal ini kemudian mengakibatkan tewasnya Mumun secara mengenaskan. Dan saat proses penguburan jasadnya, Husen yang diperankan oleh Haji Mandra lupa melepaskan tali pocongnya, sehingga Mumun menjadi gentayangan sebagai hantu pocong. 7. Pamali dengan jumlah penonton sebanyak 880.618. Pamali merupakan film adaptasi video game produksi lokal yang berjudul sama. Film ini berkisah tentang pria yang baru saja kehilangan pekerjaannya dan memutuskan untuk menjalani hidup barunya bersama sang istri di sebuah desa. Namun, pasangan suami istri ini melanggar adat desa tersebut yang membuat mereka harus menghadapi makhluk halus yang mengincar nyawa mereka. 6. Kuntilanak 3 dengan jumlah penonton 1.313.304. Rizal Mantovani kembali dengan film Kuntilanaknya. Namun, film ini berbeda dengan genre kuntilanak sebelumnya, di mana film ini menggabungkan genre horor dengan fantasi untuk menghadirkan cerita yang lebih menegangkan dan menyeramkan. Film ini menceritakan tentang Dinda yang memiliki kemampuan supernatural setelah pulang dari rumah orang tuanya yang dikisahkan di film sebelumnya. Kemudian, ia menemukan sekolah mata hati yang menampung anak-anak berkekuatan spesial seperti dirinya. Namun, sang tokoh utama mengetahui bahwa pemilik sekolah tersebut ternyata bersekutu dengan kuntilanak supaya bisa hidup abadi. Lima, Jailangkung Sandekala dengan jumlah penonton 1.528.235. Kimo Stambul kini mendapat kepercayaan untuk menggarap film Jailangkung Sandekala, di mana pada 2 film sebelumnya digarap oleh Rizal Mantovani. Oleh karena itu, di film Jailangkung ini memiliki nuansa gore yang lebih kental karena memang merupakan ciri khas dari sang sutradara Kimo Stambul. Film Jailangkung Sandekala bercerita tentang sebuah keluarga yang sedang melakukan road trip. Namun, pada perjalanannya,
Kinan yang diperankan oleh Muzaki Ramadan yang merupakan salah satu anak pada keluarga tersebut justru hilang secara misterius. Nikki yang merupakan kakak tirinya mencoba untuk mencarinya, namun ia justru menemukan sebuah boneka mengerikan yang ternyata adalah Jai Langkung. 4. The Doll 3 dengan jumlah penonton mencapai 1.764.077. The Doll 3 juga menjadi salah satu film horor dengan konsep yang menarik. Tampilan boneka hantu dalam film ini juga terlihat lebih mengancam ketimbang dua film sebelumnya. Film ini berkisah tentang kakak beradik Tara dan Gian yang menjadi yatim piatu setelah kecelakaan menewaskan orang tua mereka. Gian yang juga menjadi korban luka dirawat rumah sakit. Tetapi tidak lama kemudian ia bunuh diri akibat trauma berat. Setelah itu, Tara mendapatkan boneka yang diberi nama Bobby dan meminta bantuan dukun untuk memanggil arwah Gian agar masuk ke dalam boneka itu. Di posisi 3 ada Ivana dengan jumlah penonton 2.793.775. Film Ivana juga disutradarai oleh Kimo Stambul. Film hasil adaptasi novel karya Risa Saraswati ini sukses menghibur penonton dengan kengerian yang sangat menyeramkan. Ivana berkisah tentang hantu noni Belanda yang dibunuh oleh tentara Jepang dengan cara dipenggal. Semasa hidupnya, ia selalu berbuat baik dengan menyantuni orang-orang pribumi. Namun, sebelum ia mati, ia dikhianati, maka dari itu ia bersumpah akan menuntut balas pada semua orang pribumi. Di posisi kedua ditempati oleh Pengabdi Setan 2, Communion, dengan jumlah penonton 6.390.970. Joko Anwar kembali menyutradarai film Pengabdi Setan 2, Communion ini setelah ia sukses menyutradarai film Pengabdi Setan pertama. Film ini merupakan lanjutan dari film pertamanya, di mana akan bersetting di sebuah rumah susun. Dan di posisi 1 ditempatkan oleh KKN di Desa Penari dengan jumlah penonton yang mencapai 9.233.847. Setelah sempat tertunda 2 tahun akibat pandemi, akhirnya film ini bisa rilis juga dan berhasil sukses menghibur para penonton. Film ini merupakan adaptasi dari sebuah treat horor populer pada platform Twitter. Berkat kepopulerannya tersebut, rasanya tidak heran jika berhasil meraih hampir 10 juta penonton. Bahkan dengan jumlah tersebut, film ini dinobatkan sebagai film terlaris sepanjang masa yang pernah rilis di bioskop Indonesia. Film ini sendiri berkisah tentang teror mengerikan dari makhluk tak kasat mata yang dialami oleh sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan tugas KKN di sebuah desa yang bernama Desa Penari. Nah, itu dia sejumlah film horor terlaris di tahun 2022 menurut Dirazia Toys and Cosplay Channel. Film mana yang menjadi favoritmu? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like serta share video ini di sosial media kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.